Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Iman Fatihah dari kelas 4 KPIC dengan NIM 234110102-207. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS dari matkul Manajemen Media Cetak Elektronik dan Online. Yang pertama adalah tentang refleksi pribadi praktik konsumsi media. Selama 2 minggu terakhir, saya memperhatikan bahwa konsumsi media saya didominasi oleh media online, media elektronik, dan sedikit sekali media cetak. Media yang paling sering saya akses adalah media online seperti kompas.com untuk membaca berita, Instagram untuk mengikuti perkembangan sosial, dan YouTube untuk mencari hiburan, serta informasi tambahan. Alasan saya lebih sering menggunakan media online adalah karena aksesnya yang cepat, bisa dibuka kapan saja lewat handphone, dan informasinya selalu diperbarui hampir setiap saat. Selain media online, saya juga masih mengakses media elektronik seperti televisi. Lalu selanjutnya dalam membedakan kredibilitas antara media cetak, elektronik, dan online, saya biasanya melihat dari sumber informasinya, gaya penyampaian, dan seberapa objektif berita tersebut. Media cetak seperti koran biasanya saya anggap lebih kredibel karena informasinya melalui proses editing yang ketat sebelum diterbitkan. Media cetak juga umumnya dimiliki oleh lembaga besar dan memiliki reputasi yang sudah lama dibangun. Media elektronik seperti televisi juga cukup kredibel, terutama jika berasal dari stasiun TV yang sudah dikenal luas seperti TVRI atau Metro TV. Namun, saya tetap memperhatikan apakah berita yang disampaikan seimbang dan tidak memihak. Untuk itu, saya selalu berhati-hati dalam memilih. Yang selanjutnya adalah menjaga kredibilitas media online di tengah derasnya informasi dan hoaks. Seperti yang kita tahu, media online saat ini menjadi salah satu sumber utama bagi banyak orang dalam mendapatkan informasi. Saya sendiri dalam 2 minggu terakhir paling sering mengakses media online karena lebih cepat dan praktis. Namun saya juga menyadari bahwa kecepatan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Banyak informasi yang belum jelas kebenarannya sudah tersebar luas begitu saja, bahkan menjadi viral, padahal bisa saja itu hoax atau hanya separuh fakta. Menurut saya ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan oleh manajemen media online untuk menjaga kredibilitas mereka. Pertama, memperkuat proses verifikasi informasi sebelum dipublikasikan. Media online harus tetap menjalankan prinsip dasar jurnalistik, yaitu verifikasi. Jangan karena ingin cepat tayang dan mengejar trafik, media mengorbankan akurasi informasi. Dalam pengalaman saya, berita-berita yang kredibel biasanya mencantumkan sumber yang jelas, kutipan narasumber, dan data yang mendukung. Maka dari itu, manajemen harus memastikan bahwa setiap berita yang tayang telah melalui proses pengecekan fakta terlebih dahulu. Yang kedua, membentuk tim fact-checking internal. Saya pikir penting bagi media online untuk memiliki tim khusus yang bertugas memeriksa fakta, terutama untuk berita yang sensitif atau berpotensi memicu kepanikan. Tim ini harus bekerja secara cepat namun tetap teliti, sehingga media tetap bisa menyajikan berita aktual tanpa kehilangan kepercayaan publik. Yang ketiga adalah transparansi dalam koreksi berita. Berdasarkan pengalaman saya membaca media online, saya sangat menghargai jika sesuatu. Soal kedua yaitu tentang perbandingan konsumsi media generasi berbeda. Yang pertama, perbandingan konsumsi media dari 2 kelompok usia berbeda. Yang pertama, saya mulai dari kelompok usia 18-25 tahun. Berdasarkan wawancara dan observasi, kelompok usia ini paling sering menggunakan media online. Mereka banyak mengakses informasi melalui smartphone, terutama lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X, yang dulunya itu Twitter, serta aplikasi berita seperti Detik dan Kompas.com. Mereka lebih suka media online karena praktis, cepat diakses kapan saja, dan bisa menonton atau membaca berita secara real time. Media cetak seperti koran atau majalah hampir tidak pernah mereka baca, dan media elektronik seperti televisi juga jarang digunakan, kecuali untuk menonton YouTube atau streaming film. Kedua, saya juga mengamati kelompok usia 45 tahun ke atas. Berbeda dengan kelompok muda, mereka masih cukup sering mengonsumsi media elektronik, terutama televisi. Banyak dari mereka yang setiap hari menonton berita TV nasional seperti TVRI, RCTI, atau Kompas TV.
Selain itu, sebagian dari mereka juga masih membaca media cetak seperti koran lokal atau majalah bulanan. Walaupun beberapa dari mereka juga sudah mulai menggunakan media online, tapi penggunaannya masih terbatas, biasanya hanya untuk WhatsApp atau Facebook. Yang selanjutnya ada alasan pemilihan media oleh dua kelompok usia tadi. Setelah mengetahui jenis media yang paling sering dikonsumsi oleh dua kelompok usia yang berbeda, saya juga menanyakan alasan mereka memilih media tersebut. Dari hasil wawancara dan observasi, saya menemukan bahwa alasan mereka sangat berkaitan dengan kebiasaan, kemudahan akses, dan kenyamanan dalam mendapatkan informasi. Untuk kelompok usia 18-25 tahun, sebagian besar dari mereka memilih media online karena beberapa alasan utama. Pertama, mereka merasa media online itu praktis dan cepat. Hanya dengan membuka HP, mereka bisa langsung tahu berita terbaru tanpa harus menunggu waktu yang tayang seperti di televisi atau mencari koran fisik. Kedua, mereka suka media online karena lebih interaktif dan menarik. Ada video singkat, gambaran, dan komentar dari pengguna lain. Ketiga, mereka juga bisa menyesuaikan informasi yang ingin mereka lihat sesuai minat mereka. Misalnya, berita hiburan, olahraga, atau pendidikan. Sementara itu, kelompok usia 45 tahun ke atas memiliki alasan yang berbeda dalam memilih media elektronik dan cetak. Mereka merasa bahwa televisi dan koran adalah sumber informasi yang lebih terpercaya dan familiar, karena mereka sudah terbiasa menggunakannya sejak lama. Mereka juga merasa lebih nyaman dengan format yang tidak terlalu rumit dibandingkan dengan media online yang menurut mereka kadang membingungkan atau terlalu cepat berubah. Selain itu, sebagian dari mereka merasa bahwa menggunakan media online terlalu melelahkan bagi mata dan membutuhkan kemampuan teknologi yang belum mereka kuasai. Yang terakhir ada pelajaran dari perbedaan pola konsumsi media. Dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan sebelumnya, kita bisa melihat adanya perbedaan pola konsumsi antara dua kelompok usia yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya menarik, tetapi juga penting untuk dipelajari, terutama bagi pengelola atau manajemen media yang ingin terus berkembang dan relevan di tengah perubahan zaman. Yang pertama, bagi manajemen media, perbedaan ini menunjukkan bahwa segmentasi audiens sangat penting. Setiap kelompok usia memiliki kebiasaan dan preferensi yang berbeda dalam mengakses informasi. Generasi muda lebih memilih media online yang cepat, dinamis, dan visual, sedangkan generasi tua lebih suka media tradisional yang mereka anggap lebih tenang, mendalam, dan dapat dipercaya. Dari sini, media harus bisa menyesuaikan konten dan platform sesuai target usia yang ingin dijangkau. Yang kedua, perbedaan ini juga mengajarkan bahwa manajemen media perlu mengembangkan strategi multikanal, yang artinya media tidak cukup hanya fokus di satu jenis platform, media cetak, tetapi penting untuk kelompok usia tertentu. Dan media online dan digital juga harus terus dikembangkan untuk menjangkau generasi muda yang semakin dominan sebagai konsumen informasi. Yang ketiga, pengembangan manajemen media juga perlu memperhatikan pengalaman menggunakan pengguna atau user experience. Media online seperti harus dibuat lebih ramah bagi pengguna usia lanjut yang ingin mulai beralih dari media cetak. Sementara itu, konten media tradisional bisa diperbarui dengan pendekatan yang lebih segar agar tetap relevan bagi usia muda atau untuk semua. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya untuk tugas media cetak elektronik dan online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.